Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesejahteraan, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Nanda Arifah Muslimah dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi nih. Teman-teman penasaran materinya apa saja? Maybe stay tuned and keep watching my video, will you? Okay, so have you guys ever wondered about what's the real essence of education? Nah, jadi kalau kalian kira pendidikan ini hanya sekedar kalian datang ke sekolah, terus belajar, terus ngerjain tugas, terus pulang. No, it's not simple as that. Nah, jadi menurut Asmanullah, pendidikan ini adalah upaya untuk menciptakan suasana belajar bagi siswa yang nantinya siswa itu dapat mengembangkan potensi diri mereka dengan baik. Potensi-potensi diri itu bisa berupa potensi spiritual, kepribadian, atau potensi-potensi atau keterampilan yang nantinya akan dibutuhkan ketika mereka besar di lingkungan masyarakat. Namun nih, dalam realitanya, proses belajar ini nggak selalu mulus gitu. Pasti ada tantangan dan hambatan yang membuat siswa ini nggak bisa belajar dengan optimal. Nah, yang dimana isu ini kita sebut sebagai masalah belajar. Masalah belajar ini terjadi ketika siswa itu menghadapi suatu tantangan atau hambatan yang mengganggu konsentrasi mereka ketika mereka sedang mengerjakan sesuatu atau sedang belajar. Nah, terus kenapa sih hal ini bisa terjadi? Let's break it down together. Oke, di sini kita akan bahas tentang tantangan atau faktor apa saja sih yang menghambat proses belajar siswa gitu ya. Nah, di sini saya untuk kajian teorinya memakai teori Jean Piaget. Nah, tapi kita perlu ketahui dulu nih, faktor utama atau faktor yang sering kali muncul dalam diri siswa ketika mereka menghadapi tantangan dalam belajar itu adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini salah satu aspeknya adalah aspek kognitif, teman-teman, yang dimana Jean Piaget telah membagi perkembangan kognitif ini menjadi 4 pilar utama atau 4 tahapan utama. Nah, untuk tahapan yang pertama itu adalah tahapan sensori motor yang dimana kisaran usianya sekitar usia 0 sampai 2 tahun. Jadi ini usia balita ya teman-teman, yang dimana pada usia ini anak itu masih belajar melewati indera mereka gitu. Yang kedua itu ada praoperasional umur 2 sampai 7 tahun, yang dimana anak sudah mulai bisa belajar menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga ada operasional konkret, nah dari rentang usia 7 sampai 11 tahun. Nah, jadi pada usia ini anak itu sudah bisa sedikit berpikir logis dan juga bisa berpikir melalui benda-benda atau visual-visual lainnya gitu. Nah, lalu yang keempat itu ada tahapan operasional formal umur 12 tahun ke atas, maksudnya usia remaja ya. Nah, pada usia ini anak itu sudah mulai bisa berpikir abstrak dan juga kritis dan hipotesis. Jadi mereka sudah bisa membayangkan situasi-situasi tertentu gitu. Kalau keempat proses kognitif ini tidak berjalan dengan baik atau tidak berkembang dengan baik sesuai dengan tahapannya, nanti siswa ini akan kesulitan dalam memahami konsep dan juga memecahkan masalah secara baik gitu, teman-teman. Oke, yang tadinya kita bahas tentang faktor otak atau faktor kognitif, sekarang kita akan bahas tentang faktor hati atau biasa disebut dengan faktor afektif. Nah, menurut Erik Erikson, setiap usia itu memiliki semacam challenge atau tantangan yang harus mereka lewati atau mereka hadapi di kehidupan mereka. Nah, contohnya ketika anak berusia sekitar umur 6 sampai 12 tahun, itu menurut Erik Erikson mereka sedang berada dalam fase atau tahap industri dan fase rendah diri. Jadi kalau kadang mereka itu merasa nggak mampu atau nggak bisa, mereka itu akan merasa mereka itu akan merasa cepat minder atau kehilangan motivasi untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi mereka langsung boost down confidence-nya dan merasa nggak worth it untuk melakukan hal tersebut karena dalam fase ini mereka sering meragukan kredibilitas atau potensi diri mereka sendiri gitu. Nah, hal yang seperti ini juga terjadi di remaja-remaja yang berusia 12 sampai 20 tahun, yang dimana kalau kita tahu remaja ini sering sekali kehilangan jati diri atau pengen ikut-ikutan orang gitu ya. Jadi ya sebenarnya wajar pada rentang usia 12 sampai 20 tahun itu mereka sedang sibuk banget cari jati diri mereka gitu. Nah, selain itu juga ada faktor kayak faktor fisik dan juga faktor sensori, yang dimana menurut John Ayres, kondisi ini nih kayak kondisi dimana otak kita tuh macet di sistem sarafnya. Jadi ini bukan karena kita nggak pintar atau kenapa gitu ya, tapi karena otak kita tuh kadang emang kesulitan mencerna informasi yang sehingga kita malah bikin skenario sendiri di pasca indera kita gitu. Nah, hal-hal atau faktor yang kayak gini tadi bukan semata-mata siswa itu kayak worthless or nggak pintar ya, tapi karena emang sistem saraf mereka aja kadang agak kesulitan, dan hal ini normal banget apalagi dalam fase berkembang, menyebabkan kesulitan untuk mencerna atau memproses informasi-informasi dan akhirnya akan berpengaruh kepada prestasi dan kualitas belajar. Sekarang kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terbagi menjadi beberapa lingkup poin ya, beberapa lingkup lingkungan, dan kita akan bahas satu-satu. Oke. Poin yang pertama itu ada dari keluarga. Nah, kalau dari keluarga sendiri itu harus dimulai dari pola asuhnya ya. Jadi pola asuh yang tepat, yang hangat, namun nggak terlalu dimanjakan gitu anaknya ya. Tegas itu boleh, tapi tetap harus dalam
standar tegas yang bukan gimana-gimana, bukan yang mengekang anaknya, bukan yang bikin anaknya itu trauma atas teguran gitu ya. Jadi harus benar-benar membangun sehingga nanti akan mengasah atau membangun regulasi diri mereka masing-masing. Poin yang kedua di sini ada dari sekolah dan juga guru. Nah, kalau dari guru itu sih, kompetensi guru itu sendiri, lebih tepatnya kompetensi pedagogik seorang guru itu menentukan proses atau kualitas belajar siswanya gitu ya. Jadi kalau gurunya itu profesional dan juga berdedikasi, pastinya proses penyampaian materi itu akan tersampaikan dengan baik dan juga proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, terus juga kayak suasana kelas yang aman dan kondusif itu tentunya akan membantu siswa termotivasi lagi untuk belajar dan juga merasa aman di dalam kelas. Faktor yang ketiga di sini ada dari faktor teman sebaya. Jika teman sebayanya atau teman sekelasnya itu misalnya nakal, tidak menaati peraturan, sering bolos, pemalas, itu otomatis si anak akan mencontoh demikian gitu ya, karena lingkungannya seperti itu. Jadi teman sebaya di sini itu harus mendukung dan juga harus sama-sama mengayomi antar sesama teman atau antar sesama murid lainnya, sehingga anak itu nantinya akan termotivasi dan lebih rajin lagi dalam belajar. Nah, terus yang terakhir di sini ada poin dari budaya dan juga lingkungan sekitar ya. Misalnya kayak fasilitas sekolah yang memadai gitu, kayak internet yang bagus, terus adanya media elektronik gitu yang memadai kayak komputer, terus perpustakaan, buku-bukunya lengkap, ruangannya bersih, itu nanti akan menjadi booster sendiri buat siswa yang nantinya mereka akan lebih semangat dalam belajar. Nah, terus untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi itu apa solusinya, lantas apa solusinya begitu ya. Jadi untuk isu seperti ini kita itu butuh pendekatan yang holistik. Nah, dimulai dari guru itu harus meningkatkan kompetensi mereka seprofesional mungkin dan menerapkan pembelajaran yang dapat menyesuaikan kebutuhan individu siswanya. Nah, dalam konteks pelajaran bahasa Inggris, kalau kita pengen lebih spesifik lagi, itu guru bisa menerapkan metode belajar role play atau menerapkan pembelajaran yang interaktif berbasis dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, yang kedua itu ada dari orang tua. Nah, orang tua itu harus menjunjung pola asuh yang suportif, afektif, dan juga mengajarkan anaknya itu terlibat dalam proses belajar secara langsung. Lalu untuk sekolah itu menyediakan fasilitas yang selayak mungkin yang nantinya akan mendukung proses pembelajaran siswa juga, terus menciptakan suasana lingkungan atau suasana sekolah yang aman secara emosional dan juga fisik gitu ya, tidak ada bullying atau semacamnya. Dan yang terakhir siswa. Nah, siswa itu harus mendukung dan mengenali potensi kognitif dan juga afektif mereka sendiri gitu teman-teman. Nantinya siswa ini harus bisa dibiasakan untuk aktif dalam belajar, harus sering-sering berpendapat, sering berbicara, sering mencoba, sering menulis, sehingga nantinya mereka itu akan menumbuhkan sikap tidak takut untuk membuat salah dalam berproses gitu ya. Jadi ya itu penting banget untuk membangun lingkungan yang mendukung, kayak dalam konteks misalnya dalam berbahasa Inggris gitu ya, kita bisa coba untuk menerapkan siswa itu untuk belajar seperti misalnya basic conversation atau daily conversation, walaupun itu dalam kalimat yang sederhana. Jadi dari semua faktor dan semua materi yang udah kita bahas satu-satu tadi, kita bisa lihat kalau misalkan proses belajar siswa itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ya, baik itu faktor internal ataupun eksternal. Nah, mulai dari kemampuan berpikir mereka, kondisi emosional, sampai dukungan dari sekolah, keluarga, dan juga lingkungan teman sebaya itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, oleh karena itu kita itu harus melihat masalah belajar ini tuh secara menyeluruh gitu. Jadi bukan cuma dari satu aspek aja. Nah, dengan kerjasama dan kombinasi antara guru, sekolah, lingkungan rumah, dan juga siswa itu sendiri, nantinya proses belajar ini akan terjadi lebih optimal dan juga lebih bermakna. Nah, harapannya sih dengan kita memahami faktor-faktor tadi itu dengan baik, kita bisa menciptakan atau membuat suasana belajar itu bisa lebih mendukung lagi, sehingga setiap siswa itu nantinya akan mempunyai kesempatan untuk berkembang lebih maksimal dan juga lebih baik. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.